البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Apa dalilnya bahwasanya iman itu memiliki cabang-cabang yang banyak? Indaga Hudzaifah. Hadits Abi Hurairah muttafaqun alaih. Baik. Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Fa'alaha aw fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Nah, ada khilaf dalam riwayat antara bid'un wa sittun dan bid'un wa sab'un. Baik. Sebagian mentarjih bid'un wa sittun karena itu yang riwayat muttafaqun alaih. Sebab riwayat bid'un wa sab'un ini dalam Sahih Muslim. Cuma di sana ada yang mentaujih akhwan karena kedua-duanya riwayat yang sabitah. Nah, bahwasanya al-aqal nam yadkhul fil aktsar. Bahwasanya jumlah yang kecil masuk ke jumlah yang besar. Sehingga yang lebih masyhur dan para ulama yang berusaha menghitung kitab-kitab dengan mengarang syu'abul iman, cabang-cabang keimanan, mereka kebanyakan mengambil yang bid'un wa sab'una syu'bah. Ada 70 sekian cabang. Baik. Nah, dari cabang-cabang yang dicontohkan di sini ada tiga hal. Yang pertama qaulu la ilaha illallah, yang paling utamanya. Kemudian paling kecilnya, paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian yang ketiga disebutkan al-haya, sifat malu, yang dikatakan minal iman, merupakan bagian dari iman. Nah, dari sini akhwan kita lanjutkan. Wa hadhihi syu'abu minha ma yazulul imanu bi zawaliha ijma'an ka syu'abis syahadatain. Nah, cabang-cabang ini diantaranya ada yang keimanan bisa hilang dengan sebab hilangnya cabang tersebut secara ijma'. Seperti syu'batus syahadatain, seperti cabang 62 kalimah syahadah, yang merupakan tingkatan paling tinggi dari keimanan. Nah, dari cabang keimanan, kalau cabang ini hilang, maka hilanglah iman. Wa minha ma la yazulu bi zawaliha ijma'an. Dan di antaranya, yaitu di antara cabang-cabang tersebut, ada yang keimanan tidak hilang dengan sebab hilangnya cabang tadi secara ijma'. Contohnya katarki imatatil adza 'anit tariq, seperti meninggalkan untuk menghilangkan gangguan dari jalan. Dia tidak mau menghilangkan gangguan dari dalam jalan. Berarti ada cabang keimanan yang tidak terpenuhi, tapi tidak sampai menghilangkan keimanan secara totalitas. Nah, ini cabang yang paling tinggi dan cabang yang paling rendah. Wa bainahuma syu'abun mutafawitatun tafawutan 'azima.
Dan di antara kedua cabang tadi ada cabang-cabang yang bertingkat-tingkat dan terpaut dengan keterpautan yang besar. Mutafawitah, yaitu antara satu cabang dengan cabang yang lain ada keterpautan, ada perbedaan-perbedaan yang besar. Minha ma yaqrubu min syu'bati syahadatain wa minha ma yaqrubu min syu'bati imatatil adha. Nah, di antara cabang-cabang itu ada yang dekat dengan cabang syahadah yang dengannya menunjukkan tingginya cabang keimanan tersebut dan utamanya, dan di antara cabang-cabang itu ada yang lebih dekat ke cabang menyingkirkan gangguan dari jalan, yang menunjukkan apa? Menunjukkan di bawah keutamaan cabang-cabang yang lain. Baik, ini pahami dengan baik. Kemudian akhwan, perkara berikutnya kata beliau, wa kama anna syu'abal imani imanun fakadza syu'abul kufri kufrun. Nah, sekarang kita masuk. Setelah kita tahu akhwan bahwasanya iman memiliki cabang-cabang dan tidak semua cabang itu apa? Kedudukannya sama. Tidak semua cabang tingkatannya sama. Nah, kata beliau, sebagaimana iman memiliki cabang-cabang, nah, taib, dan cabang-cabang keimanan itu juga merupakan bagian dari iman, maka demikian pula syu'abul kufri kufrun, cabang-cabang kekufuran ini juga hukumnya apa? Kekufuran, merupakan bentuk kekufuran. Fal hukmu bima anzalallah mathalan min syu'abil iman, berhukum dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai contoh termasuk dari cabang keimanan. Dan kebaliknya, wal hukmu bi ghairi ma anzalallah kufrun, berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan ini merupakan bentuk kekufuran. Faqad qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, siapa saja melihat suatu kemungkaran di antara kalian maka ubahlah, falyughayyirhu. Nah, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Rawahu Muslim wa fi lafdhin laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Naam. Dan ini perkataan Syekh wa fi lafdhin seakan-akan itu menunjukkan hadis Abi Sa'id, padahal ini hadis lain, akhwan. Nah, wa fi lafdhin sebenarnya apa? Itu masih bukan hadis Abi Sa'id, tapi hadis Ibnu Mas'ud, potongan dari hadis Ibnu Mas'ud. Nah, laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal, tidak ada di belakang itu keimanan walaupun seberat biji sawi, kalau sampai tidak mengingkari dengan hatinya, karena menunjukkan keridhaan terhadap kemungkaran. Wa rawa Tirmidzi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Ini hadis yang agung, ikhwan. Yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari Abi Umamah dengan sanad hasan li ghairi. Pada sanadnya secara sendirian ada kelemahan, tapi didukung oleh jalan yang lain bisa menguatkan. Man ahabba lillah, siapa saja mencintai karena Allah, wa abghadha lillah, membenci karena Allah, wa a'ta lillah, memberi karena Allah, wa mana'a lillah, menahan dari memberi karena Allah,
faqad istakmalal iman, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanannya. Wa maknahu wallahu a'lam anal hubba wal bughdha aslu harakatil qalbi. Maknanya kawan, ini perhatikan, bahwasanya kecintaan dan kebencian itu merupakan dasar gerakan hati. Seorang bisa melakukan karena suka, seorang bisa meninggalkan karena benci. Nah, mana yang lebih kuat pada suatu hal, maka itu akan terwujud. Nah, jadi rasa cinta dan rasa benci itu yang menjadi apa? Dasar penggerak hati kita. Wa badlul mali wa man'u huwa kamalu dzalik, dan memberikan harta. Nah, dia korbankan hartanya untuk sedekah, untuk infak, atau menahannya. Nah, itu adalah kesempurnaan dari hal tersebut. Ketika dia suka mencintai pahala di sisi Allah, maka akan tergerak. Karena pada mengeluarkan harta, ya kawan, pada bersedekah, di situ kan bertentangan dua hal yang biasa bergejolak dalam hati, antara hub dan bugh. Manusia sebenarnya tidak suka untuk apa hartanya terkurangi. Nah, tayyib, karena tabiat dari manusia adalah apa? At-tam'. Tayyib, lihubbil khairi lasyadid. Nah, mereka sangat suka terhadap harta. Tapi ketika ada penggerak berupa al-hub, kecintaan, mencintai apa yang ada di sisi Allah, maka tergerak untuk itu. Baik. Ini penyempurnanya. Fa innal ma'al akhirul muta'alliqati bin nafsi wal badan mutawassitun bainal qalbi wal mal. Baik. Sebab harta itu adalah termasuk perkara-perkara yang terakhir yang punya hubungan dengan jiwa. Kenapa? Karena dia terpisah dari badan kita. Sedangkan badan itu adalah mutawassitun bainal qalbi wal mal. Nah, badan itu pertengahan antara hati kita dan harta. Baik. Faman kana awwalu amrihi wa akhiruhu kulluhu lillah, kana Allahu ilahahu fi kulli syai'. Maka siapa saja yang awal perkaranya dan akhir perkaranya semuanya untuk Allah, maka Allah lah ilah dia pada segala sesuatu, maka akan dia kedepankan. Falam yakun fihi syai'un minasyirki, sehingga tidak ada pada hal tersebut, pada segala sesuatu tadi, sedikit pun dari kesyirikan. Wa huwa iradatu ghairillahi wa qasduhu wa raja'uh, yang berupa apa? Keinginan kepada selain Allah, memaksudkan untuk selain Allah dan berharap kepada selain Allah. Fayakunu mustakmilan al-imana, sehingga dia itu menjadi orang yang apa? Menyempurnakan keimanannya. Kenapa? Karena tadi ahabbalillah, abghadalillah, a'talillah, mana'alillah. Berarti orang yang seperti ini keadaannya, dia mustakmilanil iman, orang yang mampu untuk menyempurnakan keimanannya. Baik. Ila ghairi dzalika minal hadits ad-dallati ala quwwatil iman wa dha'fihi bihasabil amal. Dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan atas kekuatan iman dan kelemahannya sesuai dengan apa? Dengan amalan yang dilakukan. Baik. Ini menunjukkan antara apa yang ada di hati dengan apa yang dimunculkan berupa amalan zahir, ini memiliki hubungan yang erat. Qala wa sayati fi kalami Syekh rahimahullah fi sya'ni sahabah. Dan akan datang pada perkataan Imam Tahawi berhubungan dengan para sahabat. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan.
Mencintai para sahabat itu merupakan agama dan keimanan dan ihsan. Wa bughdhuhum, dan membenci sahabat merupakan apa? Kufrun wa nifaqun wa tughyan, kekufuran, kemunafikan dan melampaui batas. Fasamma hubbas sahabati imanan. Beliau istilahkan mencintai para sahabat, ya. Dia beri namakan merupakan iman, dan membencinya merupakan kekufuran. Nah, dari sini kita akan tahu hubungannya. Nah, karena mencintai para sahabat termasuk bagian dari agama, dan itu merupakan bentuk keimanan. Sedangkan membenci para sahabat merupakan bentuk kekufuran. Cuma telah kita lewati tadi, bahasanya sebagaimana iman itu memiliki cabang-cabang, demikian pula kekufuran memiliki cabang-cabang. Nah, dan sebagaimana hilangnya cabang keimanan, tidak langsung mengharuskan apa? Hilangnya keimanan secara totalitas sehingga dihukumi kafir. Demikian pula ketika seorang terjatuh dalam cabang-cabang kekufuran, dia tidak langsung dihukumi apa? Kafir. Paham? Karena apa? Amalan-amalan kekufuran bertingkat-tingkat. Nah, ada kufrun duna kufrin. Nah, ada kufur yang di bawah kekufuran yang lain, atau disilakan dengan kufrun asghar, kekufuran kecil. Qala wa ma a'jaba bihi Abul Mu'in An-Nasafi wa ghairuh. Dan betapa menakjubkannya apa yang dijawab oleh Abul Mu'in An-Nasafi dan yang lainnya. An istidlalihim bihadithi syu'abil imanil madhkur, wa huwa anna ar-rawi qala bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una, faqad syahida ar-rawi bi ghaflati nafsihi haitsu syakka faqala bid'un wa sittun aw bid'un wa sab'un. ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الشك في ذلك وأن هذا الحديث مخالف للكتاب. Tayyib. Nah, sekarang kita masuk pada syubhat mereka-mereka ikhwan yang tidak mau menerima bahwasanya iman itu memiliki cabang-cabang yang bertingkat-tingkat tadi, masing-masing cabangnya. Nah, yang seperti ini biasanya dari kalangan apa? Khawarij, ataupun yang semisalnya mengatakan iman itu tidak akan bertambah berkurang. Nah, taib. Di mana ada yang mencela bahwasanya hadis al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Di sini perawi ada keraguan. Nah, sehingga diambil kesimpulan bahwasanya perawi itu telah mempersaksikan tentang apa? Kelalaian dirinya, di mana dia ragu-ragu. Nah, sehingga dia mengatakan bid'un wa sittun au bid'un wa sab'un. Nah, dan tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam disangka memiliki keraguan pada hal tersebut. Sehingga hadis ini merupakan hadis yang menyelisih Alkitab. Ini syubhat. Fata'ana fihi bi ghaflatir rawi wa mukhalafatihi Alkitab. Sehingga dia mencela hadis tersebut dengan adanya ghaflah perawi padanya, yaitu kelalaian perawi dan penyelisihannya terhadap Alkitab. Baik, ada yang
menjelaskan biografi Abul Mu'in An-Nasafi. Di situ ada. Insyaallah nanti disusulkan. Zahirnya di sini, nah kalau dilihat konteks wa ma ajaba bihi Abul Mu'in An-Nasafi wa ghairuh an istidlalihim bi hadits Syu'abil Imanil Madhkur wa huwa, ya ini nisbahnya berarti ke Abul Mu'in, yaitu berarti kalau gitu kita artikan betapa mengherankan, bukan menakjubkan, tapi karena ini konteksnya apa, kita keheranan dengan apa, saking jauhnya kritikan yang dilontarkan, betapa mengherankan apa yang dijawab oleh Abul Mu'in An-Nasafi serta yang lainnya tentang pendalilan ahli sunnah dengan hadis Syu'abul Iman yang disebutkan tadi, di mana dia mengatakan bahwasanya perawi ragu-ragu, berarti ini menunjukkan ghaflah. Kemudian yang kedua, dan dikarenakan hadis ini menyelisih Alkitab. Baik, maka kata Imam Ibn Abil Izz, nah, fangdur ila hadza ta'ni ma a'jabah. Baik, maka lihatlah kepada celaan terhadap hadis ini, ma a'jabah, betapa mengherankannya. Baik, betapa mengherankannya, karena fi'il ini kawan terkadang bisa digunakan untuk sesuatu yang bagus, dia kagum, atau mengherankan karena saking buruknya. Nah, kalau di sini yang diinginkan saking apa? Buruknya, saking mengherankan dan lemahnya. Fa inna taraddud ar-rawi baina 60 wa 70 la yalzamu minhu adamul dhabtih. Sebab ya, keraguan-raguan perawi antara 60 dan 70 tidaklah melazimkan darinya apa? Tidak adanya dhabt. Ma'anna al-Bukhari rahimahullah innama rawahu bid'un wa sittun min ghairi syak. Bersama dengan Imam Bukhari sendiri dalam sahihnya telah meriwayatkan dengan riwayat bid'un wa sittun tanpa ada keraguan. Baik, ini kembali ke pembahasan ilmu hadis yang seperti ini tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan bahwasanya perawi tidak memiliki kekuatan hafalan atau dikatakan dia memiliki ghaflah, tidak bisa. Wa man ta'nu bi mukhalafatil kitab fa aina fil kitabi ma yadullu ala khilafih. Adapun celaan bahwasanya hadis tadi menyelisih Alkitab, maka di mana di dalam Alkitab yang menunjukkan penyelisihan terhadapnya? Wa innama fihi ma yadullu ala wifaqih wa innama hadha ta'nu min thamarati syu'mit taqlidi wat ta'assub. Nah, bahkan di dalam Alkitab itu menunjukkan apa kecocokan dengan hadis tadi. Hanyalah celaan yang seperti ini merupakan buah dari buruknya taklid dan fanatisme. Wa qalu aidan wa huna aslun akhar wa huwa anna al-qawla qisman. Qaulul qalbi wa huwa al-i'tiqad wa qaulul lisani wa huwa takallum bi kalimatil Islam. Wal amalu qisman, amalul qalbi wa huwa niyyatuhu wa ikhlasuhu wa amalul jawarih. Fa idza zalat hadhil arba'atu zala al-imanu bi kamalih. Wa idza zala tasdiqul qalbi lam yanfa' baqiyatul ajza. Fa inna tasdiqal qalbi syartun min i'tibariha wa kauniha nafi'ah. Wa idza baqiya tasdiqul qalbi wa zala al-baqi fa hadha mawdi'ul ma'rakah. Baik. Sekarang qaqalu. Berarti ini wawu dimaksudkan siapa waqalu? Abul Mu'in. Bukan, sekarang beliau ingin menghikayatkan kembali tentang apa? Pendapat ahli sunnah. Perhatikan waqalu. Ya. Waqalu inna rasula qad waqafana ala ma'anil iman. Ini sebelumnya sudah ketemu?
Nah, sekarang waqalu lagi, ini atafnya ke sana, paham? Nah, jadi kita selesai di sini ya kawan. Selesai pembahasan tadi, berarti yang mencela hadis al-imanu bid'un wa sam'un au bid'un wa sittun ini tidak punya landasan sedikit pun ya kawan. Kenapa? Karena dari sisi periwayatan para perawi-perawinya thiqatun. Nah, perawi thiqah dalam sahihain. Adapun keraguan-raguan jumlah tidak melazimkan kemudian hadis tersebut hadis tersebut itu dilemahkan. Taib. Dan sebagaimana telah disebutkan tadi, terjadi khilaf tentang tarjih hadis. Mana yang lebih kuat? Apakah lafaz sittun atau sab'un? 60 atau 70? Dan Syalbani akhwani fillah punya pembahasan yang bagus dalam masalah ini dalam kitab beliau Silsilah Shahihah jilid keempat pada hadis 1769. Dan beliau merajihkan lafaz bid'un wa sab'un 70 sekian. Dan itu yang banyak diambil oleh para ulama yang mengarang kitab-kitab Syu'abul Iman. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Wa qalu aidan, ya mereka juga mengatakan, yaitu ahli sunnah. Wa huna aslun akhar, dan di sini ada pokok yang lain. Wa huwa anal qaula qisman, yaitu bahwasanya qaul itu ada dua jenis. Perkataan ini ada dua jenis, kawan. Qaulul qalbi wa huwal i'tiqad wa qaulul lisan wa huwa takallum bi kalimatil Islam. Dan ini benar, ini pemaknaan ahli sunnah, kawan. Qaul itu ada dua jenis, perkataan itu ada dua, yaitu qaulul qalbi, perkataan hati. Perkataan hati itu bentuknya apa? Wa huwal i'tiqad, yaitu keyakinannya. Wa qaulul lisan, dan perkataan lisan yaitu mengucapkan kalimah Islam. Dimulai dari apa? Kalimah syahadatain. Wal amal qisman, dan amalan juga dua jenis. Amalul qalbi wa huwa niyyatuhu wa ikhlasuh, amalan hati yaitu niat dan keikhlasannya. Wa amalul jawarih, dan amalan anggota badan. Nah, fa idza zalat hadhil arba'atu zalal imanu bikamali. Apabila hilang keempat-empatnya ini, maka jelas hilang iman secara keseluruhan. Ya tidak ada amalan hati, tidak ada amalan lisan, tidak ada amalan anggota badan. Wa idza zala tasdiqul qalbi lam yanfa' baqiyatul ajza'. Kemudian apabila yang hilang itu adalah pembenaran dengan hati, maka yang lainnya tidak akan bermanfaat. Bagian-bagian yang lainnya tidak akan bermanfaat. Taib. Tempat kalian lam yanfa' baqiyatul ajza'. Ya. Diganti. Dikasih taklik. Nah. Karena ini mengambil dari kitabus shalah, kan. Fil asal maksudnya fi kitabus shalah Ibnu Al-Qayyim. Nam al-ajza badala al-akhar. Jadi kalau yang hilang adalah pembenaran dalam hati, maka bagian-bagian yang lain tidak akan bermanfaat. Kenapa? Fa inna tasdiqal qalbi syartun fi i'tibariha wa kauniha nafi'atan. Karena pembenaran dalam hati merupakan syarat untuk diakuinya amalan-amalan yang lain, dan syarat untuk dia bisa menjadi bermanfaat. Paham ini? Kalau pembenaran dalam hati tidak ada, sudah tidak ada faedahnya dia beramal dengan lisan maupun anggota badan. Wa idza baqiya tasdiqul qalbi wa zala al-baqi fa hadha mawdhi'ul ma'rakah. Dan apabila yang tersisa adalah pembenaran dalam hati dan hilang yang lainnya, yaitu amalan-amalan lain, maka disinilah tempat terjadi perselisihan. Yang diperselisihkan bagaimana hukum yang seperti ini. Baik, dan kelanjutannya akhwan dalam kitabus shalah akan lebih jelas. Kita baca dulu kesempurnaan kalimat Ibnu Qayyim, karena
kalimat ini potongan dari perkataan Ibnul Qayyim dalam Kitabus Shalah, mulai dari halaman 35 sampai 36. Kata Ibnul Qayyim di kelanjutan kalimat tadi, wa idza zala 'amalul qalbi ma'a i'tiqadis sidqi fa hadha mawdi'ul ma'rakah bainal murji'ah wa ahli sunnah. Ini yang dimaksud mawdi'ul ma'rakah ai bainal murji'ah, ya, bainal murji'ah wa ahli sunnah. Itu apa? Kondisi apabila amalan hatinya hilang, ya, amalan hatinya hilang tapi ada pembenaran. Dia cuma membenarkan tok di dalam hati, sedangkan amalan-amalan yang lain tidak diwujudkan. Disinilah letak terjadi apa? Peperangan, ya, medan perang antara Murji'ah dan ahli sunnah. Fa ahlu sunnati mujmi'una ala zawalil iman wa annahu la yanfa'u tasdiqu ma'antifai amalil qalb. Adapun ahli sunnah mereka bersepakat tentang hilangnya keimanan. Kenapa? Karena tidak bermanfaat sekedar pembenaran bersamaan dengan tidak adanya apa? Amalan hati. Karena di sini cuma tasdiqul qalb, ya, pembenaran dalam hati tok, tapi amalan hatinya tidak ada. Nah, wa huwa mahabbatuhu wa inqiyaduh. Yang amalan hati itu berupa rasa cinta dan apa? Ketundukan. Mahabbah, cinta terhadap la ilaha illallah. Nah, membenarkan tapi tidak ada cinta kepada la ilaha illallah tidak diterima. Membenarkan tapi tidak ada inqiyad, tunduk kepada konsekuensi la ilaha illallah juga tidak diterima. Kenapa? Karena itu syarat la ilaha illallah. Nah, buktinya bagaimana? Disebutkan Ibnul Qayyim dengan bukti yang sangat gamblang. Kama lam yanfa' iblisu wa fir'aunu wa qaum. Kama lam yanfa' iblisa wa fir'auna wa qaumahu wal yahuda wal musyrikin alladzina kanu ya'taqiduna sidqar rasul. Sebagaimana tidak bermanfaat bagi iblis, Fir'aun dan kaumnya serta Yahudi dan orang-orang musyrikin yang dulu mereka meyakini kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yakin enggak? Mereka yakin, meyakini kebenaran Rasul, tapi tidak mau mewujudkan dengan amalan hati, tidak mau tunduk, tidak mau mencintainya. Bal yuqirruna bihi sirran wa jahran, bahkan mereka mengakuinya secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Taib wa yaqulun, dan mereka mengatakan laisa bikadzib. Nah, tidaklah berdusta. Taib. Walakin la nattabi'uhu wa la nu'minu bih. Akan tapi kami tidak mengikuti dia dan tidak beriman kepadanya. Berarti cukup tidak pembenaran ini, Abdurrahman? Tidak cukup. Nah, sebagaimana juga pada kisah Isra Mi'raj, ketika dikatakan amal khabar, na'am fasadik. Adapun khabar yang dibawa Rasulullah, na'am, tentang sifat Baitul Maqdis benar, tapi tetap tidak mau beriman. Nah, tetap tidak mau beriman. Jadi pembenaran tok tidak cukup. Dan ini sebenarnya akhwan jelas sekali merupakan apa? Merupakan pendalilan ahli sunnati wal jamaah untuk apa? Membantah orang-orang Murji'ah. Maka pahami dengan baik. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza.